grafik hidup itu seperti grafik bursa saham. Bursa saham itu ada top level, ada bottom level. Top yang paling top itu tidak bisa menjangkau ketinggian-ketinggian yang tanpa batas. Jadi seberapapun saham itu meninggi, batas ketinggian itu ada. Begitu juga dengan bottom level. Serendah-rendahnya saham itu menurun, batas terendah itu ada. Tidak bisa turun lebih rendah lagi. Itu hukum. Maka hidup juga menepati hukum ini. Jadi kalau Anda sukses, batas kesuksesan itu ada. Di mana batasnya? Misteri. Tetapi yakinilah batas itu ada, dan ia tergantung kepada kapasitas dan keunikan kita masing-masing. Jadi batas itu sering tidak disebut ada, lebih bertumpu kepada keunikan batas itu sendiri. Batas itu tidak terdefinisikan sebagai di sini atau di situ, tetapi bergantung kepada kompleksitas yang unik itu. Batas saya dan batas Anda sangat unik dan berbeda. Tetapi misalnya seseorang sudah ada pada ambang batas kesuksesannya dan dia melanggar batas ketinggiannya itu, akan ada bermacam-macam risiko, yang risiko itu sebenarnya bermaksud menyeimbangkan kedudukan orang ini di dalam tatanan kesemestaan. Maka Anda bisa melihat polanya, semakin seseorang itu sukses sampai seperti segalanya mudah, segalanya lancar, segalanya menguntungkan, segalanya menjadi nyaris tanpa usaha. Kalau orang ini tidak cukup hati-hati, biasanya ia akan dikoreksi. Kapan datangnya koreksi ini? Ketika ia menyangka bahwa hidup ini semudah itu dan bahwa sukses itu sesederhana itu. Bagi mereka, sukses memang sedang menjadi sederhana. Bukan berarti sukses bermuatan soal-soal yang sesederhana itu. Maka biasanya seseorang yang sedang sukses, yang sangat sukses, atau yang super sukses itu bisa dikoreksi dengan cara-cara yang begini. Kepleset bicara, kepleset berperilaku. Nah, orang-orang yang tidak sesukses itu bisa bicara yang sama, bisa berperilaku yang sama, tapi tidak mengalami risiko yang sama. Kenapa? Di mana bedanya? Terletak kepada bahwa ia masih berada di zona yang belum menghabiskan titik kuota tertinggi dari suksesnya itu. Sehingga kalau orang yang ini yang melakukan tidak diurus oleh alam ini. Tetapi kalau yang melakukan adalah orang-orang yang sudah sangat super sukses, yang super sukses itu memiliki konsekuensi-konsekuensi, misalnya kehati-hatian tertentu, kebersahajaan tertentu, kewaspadaan tertentu. Kok langkah-langkah itu tidak dilakukan? Maka disinilah munculnya koreksi-koreksi alam kepada kesuksesannya itu. Jadi kalau kita sedang ada di puncak sukses, syarat dari puncak ini agar seseorang itu tetap berada di zona itu ialah bersikap waspada kepada batas kuota ini. Gunanya ialah untuk mengembalikan kepada kewajaran hidupnya, agar seseorang tetap terikat kepada hukum-hukum ikhtiar, hukum-hukum waspada, hukum-hukum hati-hati. Sekarang seseorang yang sedang menderita, katakanlah Anda sudah jatuh tertinggal tangga, terus terpeleset, terus
harus dianiaya pula. Penderitaan seperti bertumpuk-tumpuk berdatangan berjejalan dan tidak ada celah sedikit pun untuk lolos dari penderitaan itu. Bahkan penderitaan juga terikat kepada hukum ini. Jadi kalau kita sudah ada di titik terendah dari sebuah penderitaan, percayailah, Anda tidak akan bisa menderita lagi. Kodrat Anda sesuai dengan hukum ini, kalau Anda sudah ada di lapis terbawah, Anda hanya akan bisa naik pelan-pelan. Karena itu hukumnya. Entah akan muncul seseorang yang mengasihani Anda, berempati kepada Anda, atau yang sudah melepaskan urusannya sama sekali pada Anda, karena sama sekali ia tidak melihat lagi prospek bahwa Anda berdaya untuk bertransaksi, untuk menebus, untuk membayar hutang-hutang Anda misalnya, atau untuk mengkompensasikan kesalahan-kesalahan Anda. Jadi Anda malah akan dimaafkan oleh sekitar Anda justru karena derita dan ketidakberdayaan Anda. Maka sedulur-sedulur saya, Anda sedang berada di zona tinggi atau zona rendah, kita terikat kepada hukum yang terukur. Kita tidak bisa melebihi ketinggian-ketinggian yang menjadi batas kita. Kita tidak bisa lebih rendah lagi dari kerendahan-kerendahan yang juga menjadi batas kita.